Halo Bunda, selamat datang kembali. Assalamualaikum. Kali ini aku mau bagi-bagi resep cara bikin es lilin atau es mambo. Kebetulan ini beberapa minggu ini lagi viral juga ya. Ini cara bikinnya sebenarnya gampang banget dan juga modalnya nggak banyak. Ini bisa dijual buat anak-anak, apalagi kalau musim panas pasti laku banget ya. Tapi sebelum itu bagi Bunda yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya. Bantu like, komen, dan juga di share di media sosialnya. Terima kasih. Oke, mari kita lanjut ke tutorialnya. Ini aku pakai 1 kaleng susu kental manis. Nah, setengah sendok makan garam, ditambah lagi 5 sendok makan gula pasir. Nah, gula pasirnya ini bisa dipakai 7 atau 6 sendok ditambahin kalau mau lebih manis juga boleh. Tapi aku pakai segini aja. Karena buat anak-anak di rumah kan terlalu manis juga nggak bagus buat anak-anak sekolahan. Karena aku jualnya buat di sekolahan kan. Jadi kurang bagus juga buat anak-anak. Ditambah lagi nanti kalau misalnya setelah dia mateng, kita mau tambahin pop ice, jadi rasanya pasti lebih manis lagi gitu. Jadi aku 5 sendok aja udah pas banget sih kalau menurut lidah aku ya. Tapi kalau Bunda yang suka manis sih tambahin sesendok atau 2 sendok tuh udah cukup banget ya. Jangan terlalu manis juga, nggak bagus. Nah, ini setelah kita aduk-aduk bahan yang tadi, kita didihkan dulu sebentar. Karena kalau misalnya nggak dididihkan, karena susunya kan, sama gulanya tadi belum terlalu cair ya. Jadi kita masak dulu sampai dia cair sama garamnya udah keaduk rata semua. Nah, nanti baru kita masukin tepung maizenanya. Tepung maizenanya itu gunanya buat mengentalin ya, Bunda. Karena kalau nggak pakai tepung maizena pasti kalau esnya tuh rasanya keras kan. Nah, kalau pakai tepung maizena itu dia rasanya lebih lembut. Kayak mirip-mirip, es, apa, es potong. Nah, ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut sama susunya yang tadi, terus dimasak hingga mendidih ya. Karena kalau misalnya, apa namanya, kalau kurang panas sih, aku kayak lebih itu aja, walaupun pakainya air galon, kayaknya lebih, nggak was-was gitu. Jadi airnya udah mendidih, jadi udah sehat juga dimakan juga nggak kuman-kumannya udah pada mati gitu. Ini aku tambahin 1 saset, susu Denko biar lebih berasa susunya. Karena kan anak-anak biasa kalau dia lebih berasa susu tuh lebih suka anak-anaknya gitu. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Kalau udah mendidih, nah ini kita udah siap, udah bisa dimasukin tepung maizenanya. Tepung maizenanya itu dilarutkan dengan sedikit air ya, biar di dalamnya itu nggak ngegumpal. Jadi dilarutin dulu pakai air, baru dimasukin tepung maizenanya. Oh iya, tepung maizenanya itu aku pakainya 6 sendok ya, lumayan banyak. Karena aku pengennya itu lebih, apa namanya, lebih lembut esnya. Kalau misalnya kalian pakainya kurang, itunya, maizenanya, itu akan berasa kayak kristal-kristal gitu loh, jadi agak-agak keras-keras gitu. Kalau misalnya tepung maizenanya agak banyak, agak sedikit mengental gitu, nggak terlalu cair, itu rasanya lebih lembut, lebih kayak es potong kan enak tuh, nah kayak gitu rasanya. Ini sambil diaduk-aduk terus ya Bunda, kalau misalnya tepung maizenanya udah masuk, itu harus diaduk-aduk terus biar dia tidak menggumpal. Ini harus terus diaduk sampai dia mendidih. Mendidihnya itu kalau misalnya tepung maizena ini nggak bisa yang mendidih blebek-blebek banget ya, paling dia berbusa doang, terus ngembang, nah nanti dia luber. Nah, segini udah mau mendidih nih, aku tetap aduk-aduk karena nanti takut dia luber. Pengennya tuh benar-benar matang sempurna gitu. Kadang-kadang kita ngelihatnya, ah udah mendidih pinggirannya udah gitu, tapi aku kayaknya berasa kayak masih kurang gitu. Jadi benar-benar kalau udah nguap banget gitu, udah benar-benar mendidih banget baru aku angkat. Nah, udah naik kan dia tuh, udah berbusa sampai ke atas. Nah, udah hampir-hampir luber. Ini aku berasa, wah ini udah nih, udah naik terus, udah cepet didihnya gitu. Nah, ini aku udah siap dimatikan kompornya. Untuk adonannya kita bagi 2 ya Bunda, soalnya, ini aku mau kasih satu dengan rasa alpukat, yang satu dengan rasa susu yang original. Nah ini kalau yang ditambahin, pop ice ini rasanya cenderung lebih manis daripada yang rasa susu. Anak-anak pasti lebih suka deh, cuman itu agak sedikit lebih manis. Dan ini juga pop ice-nya aku, telat masukinnya Bunda, harusnya tuh pop ice-nya itu dimasukinnya, pas lagi masih panas-panas banget. Nah ini aku tunggu dulu, agak sedikit dingin tadi, karena aku lupa kan tadi, buru-buru anak udah nangis, jadi ya udah tuh ditaruh dulu, keinget pop ice belum dimasukin, pas aku masukin ini masih anget-anget jadi agak susah dia ininya nyatunya sama adonan gitu. Terus aku tambahin 2 tetes pewarna makanan. 2 tetes pewarna makanan sebenarnya ini kurang karena tetesnya mungkin agak kecil kali ya. Jadi tadi aku tambahin 1 tetes lagi cuman nggak videoin. Ini hasilnya segini kurang apa kurang hijau. Jadi aku tambahin lagi tuh hasilnya segini. Sambil nunggu adonannya dingin, kita siapin dulu plastik es lilinnya ya. Ini aku pakai kira-kira 50 buah, karena ini semua totalnya dapatnya 45 biji. Nah ini aku pakai selainya stroberi yang ada di rumah aja. Kebetulan sisa aku bikin mochi, ada sisa selai stroberi. Nah bisa pakai juga selai coklat atau rasa nanas atau apa yang lain juga boleh. Buat variasi warna, yang warna anggur, yang warna ungu juga boleh. Nah kita gunain 1 buah garpu juga buat ngebentuk coraknya. Ini nanti terserah Bunda ya, kalau corak mah bisa terserah aja bentuknya kayak gimana, yang penting ada corak-coraknya gitu.
Untuk ngasih selainya ini juga terserah, Bunda sih sesuai selera ya, dibanyakin boleh, kalau sedikit juga boleh, buat corak aja juga boleh. Karena ini sesuai budget kita jualnya. Kalau misalnya kita jual 1.000-an atau 2.000-an boleh, pakainya sesuaiin dengan budgetnya gitu. Karena nanti modalnya kan kita hitung semua, segini selainya berapa dapatnya, kayak gitu-gitu. Ini aku bentuknya asal aja ya, karena nanti kalau misalnya udah dapat kepencet-pencet, gresek-gresek juga bentuknya jadi abstrak gitu juga bagus. Pokoknya Bunda boleh dibentuk sesuai selera ya Bunda ya. Lakukan seperti ini sampai dengan selesai ya Bunda. Pokoknya sesuai dengan kreasi kita, sesuai dengan imajinasi kita di rumah. Atau kalau emang lagi males ya udah pakai tangan aja pencet-pencet gresek-gresek juga udah jadi. Yang paling gampang sih kalau kata aku ya ini begini. Nanti jadinya bagus loh nanti kalau udah diisi, jadinya lebih kebentuk lagi gitu. Nah, kalau plastiknya udah selesai semua, ini siap kita masukin. Nah, aku berhubung nggak punya corong, aku pakainya ceret yang ini aja yang ada mulutnya monyong itu. Jadi aku pakai itu, lebih gampang kok masukinnya. Ini coraknya bagus Bunda, tuh. Jadi kayak apa namanya, kayak pelangi-pelangi gitu, kayak apa namanya, lumayan lah bentuknya bagus gitu. Walaupun kita bikinnya salah-salahan juga bentuknya bagus tuh. Apalagi kalau misalnya kita punya warna yang ungu, warna kuning, atau warna hijau, atau warna coklat. Sebenarnya anak-anak sih lebih suka warna coklat, karena coklat itu kan mereka mikirnya kayak es magnum, kayak gitu-gitu. Kayak es krim yang dijual-jual di pasaran itu. Cuman ini karena aku berhubung punyanya yang strawberry, jadi aku pakai yang strawberry aja. Aku ikatnya manual ya guys, pakai ini, pakai tangan aja. Tuh. Pokoknya yang simpel-simpel aja, nggak perlu ribet. Yang penting jadi cuan, bisa buat bisnis sambil nungguin anak, sambil duduk tuh. Jadinya banyak banget. Ini aku dapatnya 45 pieces. Tadi yang piecesnya aku udah makan duluan. Untuk benda-benda di rumah, pokoknya wajib dicoba deh ini. Dikreasikan, yang pasti anak-anak apalagi sekarang udah musim panas tuh, dapatnya segini banyak. Terima kasih.